Halo, Kita Ri. harus narsis ya, Ri, ya. Harus narsis lah. Bener tuh apa slogan apa produk rokok tuh. Kalau lu nggak narsis, lu nggak eksis. Nggak apa-apa kok narsis kok. Lah, Ri, enggak. halo. Ya. Irwan, Ri. Irwan. Wah, ini dewa nih. Aduh. Dewa poster. Ini dewa nih yang nanya. Lu bikin by feeling atau lu punya list? Ada yang jadi lu list gitu atau lu by feeling aja, lu lagi moodnya apa lo akhirnya gue bikin atau by feeling? Bener kan pertanyaan mau. Oke, gue jawab ya insyaallah. Gini guys. Berbasic sama diri gue pribadi, gue tuh orangnya banyak mau. Cek orang Sunda mah sayang. Maunya banyak. Kata bokap juga dari gue kecil, itu mau gue banyak. Mau apa? Mau punya ini, mau koleksi ini, mau bikin ini, pokoknya di tembok gue harus ada ini, di depan rumah gue harus ada, banyak banget. Itu mungkin yang disebut sebagai idea, konsep awal. Karena basicnya itu, gue pengen punya. Secara kalau di pasaran, di pasar, benda yang gue pengen ada nggak? Mungkin ada ya. Kayak action figure, kayak Hellboy, kayak Iron Man, mungkin ada. Tapi sekali lagi, duit gue cetak, gitu aja. Nah, kalau mau harus bikin, berarti gue mau nggak mau belajar cetak resin, belajar cetak silikon, belajar gips misal atau karton board apapun. Gue mau nggak mau harus memaksa diri gue untuk belajar. Memang Mas Irwan. Ri. Ya. Ri. Gue nanya. Lu kalau lagi berkarya, lu lagi apa proses dalam berkarya? Lu ngeduluin kira-kira ngeduluin idealis lu atau pasar lu? Oke. Tergantung guys. Nih itu Bung Ardiles tahu nih, kita kalau dosen-dosen kayak gue yang ada liburnya 3 bulan dan tidak ada pendapatan, pasti gue lebih kreatif gitu. Betul, Mas Ari. Saya pernah ngeles sama Mas Ari. Pokoknya kalau gue gini, ciri-cirinya kalau gue terjual di Facebook, berarti gue lagi nggak punya duit. Kalau gue cuma posting karya, bikin ini, bikin itu, gue lagi banyak duit, gitu aja. Sesimpel itu. Mau nanya rumus. Nanya Scopus. Rumus. Ya kalau nama Irwan Scopus, kalau Ari rumus aja lah, yang gampang. Rumusnya apa namanya? Albert Einstein kan E sama dengan MC kuadrat ya. Kalau rumus lo jadi gila itu apa, Ri? Jadi apa? Edan. Oke, ini dalam banget nanya ini. Oke, gini, bismillah gue jawab ya. Orang banyak gue orang gila ya, enggak, biasa aja gue. Cuman gue merasa, apalagi gue sebagai dosen, Tuhan bikin gue berapa, 12 tahun yang lalu gue diutus jadi dosen gitu ya. Walaupun awalnya malu-malu, tapi dari awal gue udah punya prinsip gini. Dosen sama guru, digugu dan ditiru gitu ya. Nah, di konsep itulah muncul semangat untuk ya gue nggak mau nyuruh-nyuruh doang ke mahasiswa. Gue harus do something. Buat ya kalimat klasiknya menyemangati mereka. Itu kan kalimat klasik banget. Tapi emang itu yang harus kita lakukan. Gue merasa diri gue pribadi ada dorongan untuk itu. Bocor lagi. Udah. Ya oke. Jadi memang itu sih konsep awalnya Mas Tio, bahwa kalau gua nggak aktif berkarya, takutnya mahasiswa gua lah kok gue diajar sama dosen yang nggak berkarya, sedangkan kita disuruh berkarya terus, semangat berkarya terus. Itu makanya gue mau ngajukan tadi ada konsep 1 minggu 1 karya. Mau lagi sakit, mau lagi nggak punya duit, mau lagi berantem mau bini, gue harus berkarya. Gue nggak mau tahu. Nah,
pencapaian itu berbasic sama ada satu dulu kasus di satu institusi pendidikan, gue nggak sebut nama deh, sebut saya Universitas Mawar. Oke. Ada satu mahasiswa yang nanya ke teman gua, ya itu simpel itu, Pak, Bapak nyuruh-nyuruh doang, karya Bapak kami lihat. Mahasiswa sekarang kritis. Kalau sampai gua di posisi dosen itu, mungkin gue sesimpel bilang, ya udah lu cek aja IG gua sama FB gua, atau lu main ke rumah dah. Kalau mau tahu gue berkarya atau enggak sebagai dosen gitu. Tapi ternyata dosen gue yang ini sebut saja melatih, kebetulan dia tidak berkarya. Itu yang akhirnya ngobrol, sharing curhat sama gue. Udah, kita semangat aja, kita udah bicara apapun karyanya. Apapun, mau drawing, fotografi, ilustrasi, segala macam. Yang penting kita nunjukin ke mahasiswa bahwa kita tidak cuma nyuruh-nyuruh doang. Dosen UTS, UAS, apa tugas mandiri. Tapi kita juga ada do something di rumah. Dan bahkan kalau memang mahasiswa punya alibi, kita kesibukan lain banyak, Pak. Mata kuliah lain juga banyak, yang banyak tugasnya. Kita juga bisa tandingnya dengan, gue punya anak bini, gue punya kehidupan di rumah, Pak. Gue masih bisa berkarya kok. Tinggal ngebalancing aja antara kehidupan rumah tangga dan kehidupan berkarya. Ini kan agak. Oke. Baik. Yang pertama saya tertarik dengan apa yang dibalik, apapun dibalik proses berkarya dan karya Mas Ari ya, kaitannya dengan karya-karya yang temanya horor. Nah, dan saya lihat memang beberapa seniman punya kendala untuk menjawab hal itu. Ya. Kenapa? Ini dari proses saya bertemu dengan beberapa seniman ya. Karena memang selama ini terjebak dengan praktisnya, dengan hal-hal teknisnya. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu kan pertanyaan filosofis ya. Kenapa temanya horor? Sehingga kita, Mas Ari mungkin perlu belajar untuk merenung, merefleksi bahwa di balik karya itu pasti ada jawaban kenapa horor. Nah, jadi tidak melihat pada karya, objek karya, tapi melihat pada di balik semua proses. Sebagai contoh adalah merefleksikan apa yang terjadi masa kecil. Bisa saja karya-karya sekarang itu sebenarnya sebuah cermin dari traumatis masa kecil. Itu bisa juga. Artinya traumatis itu bisa dilihat dari sisi positifnya juga ya. Mungkin selama masa kecil nggak pernah lihat sesuatu yang horor, lihatnya bagus-bagus terus, sehingga ada pertanyaan dalam dirinya, sebenarnya hidup ini apakah hanya komedi atau sebenarnya ada tragedi. Nah, hal-hal juga mungkin bisa mencoba merefleksikan. Nah, kenapa penting bagi saya ini menjadi, kalau saya jadi Mas Ari, ini bisa jadi sebuah tulisan, sebuah refleksi bahwa karya-karya horor ini sebenarnya sebuah cerminan perjalanan hidup dari kecil sampai besar. Saya pikir itu menjadi menarik kalau menjadi sebuah tulisan ya. Ya, mohon maaf, ini masalah pilihan juga di profesi dosen atau profesi sebagai seniman. Dengan dosen dengan berkarya sama dosen dengan karya lain dalam tanda petik tulisan. Kalau saya sebagai dosen, saya memilih pilihan dosen dengan karya-karya ilmiah, bukan karya-karya ya. Walaupun saya juga punya karya, cuma memang tidak saya blow up. Cuma karya yang saya ciptakan biasanya saya ciptakan untuk melakukan proses penelitian, sehingga ketemu hal-hal secara konseptual dan itu bisa saya pakai. Jadi itu masalah pilihan sih Mas. Jadi jangan berkecil hati juga bagi kita yang nggak punya karya yang macam-macam ya. Tapi kan ya kita punya pilihan bahwa ini loh karya saya dalam bentuk tulisan. Saya pikir karena tugas dosen secara mendasar ya sebenarnya pengembangan pengetahuan. Itu lewatnya bisa karya, bisa yang lain. Kira-kira begitu kalau lagi ya. Jadi usulan saya Mas Ari, kalau Mas Ari tertarik
melakukan refleksi dan dituliskan sehingga bisa menjawab kenapa akhirnya menjadi karya-karya yang nuansanya horor. Itu menarik juga. Terima kasih. Ya, Mas Yub, gini, sedikit nambahin tadi. Karya, itu karya apa sih? Apa karya action figure? Enggak, karya itu luas. Luas, sesimpel. Mertua gue datang, Mas Ari gagang panci mami, mak, ini dong copot, tolong benerin, itu buat gue itu karya. Luas, termasuk tulisan, gitu ya, termasuk karya fisik. Tapi gini, buat gua, ini pendapat gue pribadi. Gua berhadapan dengan mahasiswa, taruhlah 20 tahunan, 25 tahun paling lama. Nah, apa yang bisa tepat sasaran menghujam hati nurani mereka, misalnya gitu. Apa sih? Apakah karya yang kayak gimana, gitu loh. Nah, buat anak-anak 20 tahunan, dicek lah. Mereka akan keren dengan produk yang kayak apa, gitu loh. Ya, nah itu. Jadi gue memanfaatkan sebenarnya target market gue dulu kan kebetulan gue anak desain grafis. Emang urusannya gitu-gituan lah. How to treat a market, how to treat audience, how to treat calon pembeli kita. Ini barang apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai mereka misalnya pusing kepala, gue ngasihnya obat cacing. Sama-sama obat. Tapi tidak efektif, tidak straight to the point, tidak menghujam. Ujung-ujung apa? Barang kita tidak terjual. Karena simpel itu marketingnya. Tadi sama di Papua, jangan jual sendal jepit, lu nggak akan laku sendal jepit lu. Gitu. Pere, kan dari tadi cerita Ari dan karya horor gitu ya, Ari dan karya horor, iya kan? Tapi kan ini dari ngomong tok terus ya, horornya gimana? Coba deh, lu bisa inilah apa presentasiin atau terangin atau obrolin gitu ya, yang karya lo yang ini, yang apa? Yang Annabelle itu, terus kenapa itu memang horor beneran ya, bukan karya yang cuma sekedar temanya horor, tapi dampaknya memang horor beneran. Terus kemudian yang kuburan kenapa sampai bisa viral, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan, apa memang masa kecil lu di itu ya, main di kuburan ya? Lalu juga begini. Ri, Kurang ngejum. Junior, sebelum dia nyiapin, nih, gue sedikit gue nunglahin ya. Lu siapin deh beberapa karya lu yang horor-horor. Kalau itu benar sebenarnya bisa menarik buat menjadi risetnya kita, ya. Stanislavski menulis, dia seorang teatrawan, seorang sastrawan, mengatakan bahwa drama is conflict. Bukan sebuah drama jika tidak ada konflik. Tidak ada drama, tidak keren, tidak seru, tidak ada tonjok-tonjokan, jadi nggak akan rame nih. Nah, memang sebenarnya beberapa yang saya lihat itu kan misalkan kayak Freddy Krueger, apalagi Frankenstein, Jurassic Park, Alien, itu yang memang juga berada di ranah-ranah perfilman di dunia. Yang itu juga menjadi tren seluruh dari Afrika, Zimbabwe sampai ke Bantul gitu ya. Itu juga orang tahu bahwa ini keren, ya ini film viral. Jadi sebenarnya memang kita terbawa dari apa yang menjadi jualannya dunia nih. Nah, jualan dunia itu juga misalkan perkara ada persoalan-persoalan konflik sosial, fenomena budaya dan segala macam, itu bisa menjadi acuan yang tidak hanya para pelaku seni secara luas. Nah, termasuk Ari ini, ya, karena memang dilalah juga beberapa karya-karyanya, kayak misalkan Annabelle, ya memang ada filmnya gitu. Kemudian Chucky ada filmnya, Freddy Krueger, Frankenstein yang dia pakai dan segala macam, Alien dan segala macam. Jadi sebenarnya memang itu menjadi kesepakatan dunia yang orang ini persoalan yang menjadi menarik. Jadi memang drama in konflik. Kalau nggak ada konflik itu nggak menarik. Nah, barangkali Ari menariknya dari perkara konflik yang paling dominannya gitu, ya, yang mencakarnya, yang darahnya, yang menggigitnya, yang kasarnya, yang tajamnya. Nah, itu barangkali yang menarik dari
dari apa yang menjadi pilihannya dia. Karena dia selalu kalau misalnya kan gue ketemu sama dia, kalau ngobrol juga bukan yang slow begitu, ya. Tapi dia ya kayak menyeringai gitu. Tom. Kayak gitu aja. Nah, Mas Tom, gua lihat, sebentar gue lanjut ya. Mas Latif, sebentar Mas Latif. Iya. Oke, Bung, silakan, Bung. Artinya ini yang sering kita obrolin kan sebenarnya di sambil nunggu waktu kuliah di warteg. Nah, saya pernah ngobrol sama Mas Tommy, kalau Mas Tommy masih ingat, Mas Ari ini sebenarnya sangat menarik buat kita kaji. Gue ngambang. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi diomongin si Mas Yusuf. Artinya tadi dibuka dengan sangat menarik ketika Mas Tommy bilang bahwa Mas Tommy dulu banyak nulis soal seni waktu di Visual Art, majalah Visual Art. Nah, kalau Mas Tommy masih ingat, saya pernah bilang bahwa mari kita coba menggali lebih dalam tentang Mas Ari, tapi dengan karya tulisan. Gila, gue jadi korban. Nah, tadi kan Mas Tommy sudah mencoba menyampaikan kritik kali ya, kritik positif tentang Mas Ari. Nah, ditulis Mas. Ya, ini ditulis supaya hasana berkesenian kita itu tambah meriah lah. Karena kita kan rata-rata dosen yang berkesenian atau seniman yang mengajar. Jadi karya ilmiah itu sudah harus dipikirkan. Itu sih menurut saya, Mas Latif. Kalau di luar sana kan ada perupa didampingi sama penulis gitu. Jadi perupanya konsentrasi di karya, penulisnya menuliskan resepnya kan gitu ya. Ya. Itu mereka berjalan beriring. Wah, itu ideal. Tapi di iklim Indonesia yang gue rasa seorang perupa juga harus jago nulis. Nah, itu yang kerepotan. Itu kerepotan itu. Karena jujur aja gue lemah dalam menulis. Halo, tes. Ini apa? Tapi habis itu nggak usah diperdebatkan lagi ya. Tapi ini pikiran gue loh, pikiran gue. Ini kan sebenarnya tuh menulis itu kan mencatat, betul kan? Ya. Ini tuh kita sedang mencatat sebenarnya. Cuma dengan teknologi baru. Ya. Jadi ini tuh kita sedang mencatat sebenarnya. Kalau zaman dulu Plato ada YouTuber, mungkin dia YouTube dia udah jadi YouTuber, mungkin gak nyatet kali. Itu pandangan gue ya. Tapi ini kita tuh sebenarnya lagi mencatat gitu. Coba memang cara mencatat Ari mungkin lebih mudah dengan pakai YouTube ini mungkin ya. Ini mencatat sebenarnya sih kalau saya lihat. Tapi kalau mengenai konflik tadi, kalau menurut saya sih Ari nggak konflik kok. Itu Ari lagi berkaca itu langsung ngeliatnya mukanya Freddy Krueger gitu. jadi nggak ada konflik batin. Nah, aku sih masukan gini. Ari ditulis itu yang nulis orang lain gitu ya. Tapi yang nulisnya buku pop gitu. Kayak the art of misalnya Star Wars gitu ya, The Making of Star Wars misalnya gitu, buku pop yang dikonsumsi oleh banyak orang. Nah itu Ari akan terabadikan. Tapi kalau Ari ditulis secara ilmiah di jurnal, kagak ada yang baca. Nanti kasihan Ari cuma terselip di bungkahan-bungkahan yang kagak dibaca gitu. Oke, kita berhenti di masalah tulis-menulis karena kalau bahas Ari harusnya jangan bahas tulis-menulis, nggak seru. Bahas Ari adalah bahas karya gitu. Pertanyaan berat-berat nih. Cuman Mas Immanuel mana nih? Katanya kemarin pengen nanya. Mas Immanuel. Halo. Halo. Seru. Menarik banget ketika Mas Ari dihakimi dengan tulisan gitu ya. Sebenarnya Mas Ari sedang menulis, tapi dengan bahasa visual gitu mungkin bagi saya melihatnya. Sedikit aja Mas Ari yang mungkin saya akan mencoba untuk menarik keluar gitu ya Mas Ari dalam konteksnya gitu. Kegelisahan saya juga sebagai seorang perupa, saya juga sebagai seorang pengajar, bagaimana sih gitu mempertahankan idealisme gitu ya, idealisme berkarya konteksnya yang juga kemudian menghasilkan dampak secara materi gitu ya di era yang sebetulnya sedang tidak bersahabat nih Mas Ari gitu ya.
di era di mana orang sedang fokus dengan kesehatan, di era di mana orang sedang dalam tanda kutip gitu ya berfokus pada pandemi gitu. Bagaimana menjaga iklim produktivitas Mas Ari gitu ya di era yang sangat terbatas. Saya nggak tahu nih, Mas Ari kan mungkin nggak bisa keluar beli ini, beli itu dan segala macam. Saya rasa juga beberapa seniman juga kreator juga mengalami hal yang sama gitu. Tetapi saya melihat beberapa produknya Mas Ari tetap jalan nih gitu, tetap produksi. Nah ini saya pengen tahu nih dapurnya Mas Ari seperti apa ya gitu ya di era pandemi gitu ya, yang notabene semua bisnis terjun bebas. Tapi Mas Ari masih produktif gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu strategi branding Mas Ari untuk terlihat eksis juga atau gimana? Mungkin itu sih Mas Ari gitu ya. Saya pengen tahu proses struggle-nya Mas Ari di era pandemi ini kayak apa. Thank you. Bismillah, dijawab ya. Oke. Basically semua kita kena ya pandemi ya. Semua sektor, termasuk kita pelaku-pelaku seni rupa dan desain. Tapi gini guys, sesimpel gini, gue orangnya simpel kok, gue orangnya praktis, gue nggak mau ribet-ribet lebih hidup. Simpel gini, setiap orang di pandemi ini stres, butuh refreshing. Ada yang refreshingnya apa? Kalau ibu pasti belanja, ya itu stres tuh kalau nggak bisa belanja tuh ibu. Atau kalau cowok apa gitu ya. Nah kebetulan aja nih refreshing gua untuk naikin imun, naikin mood itu adalah dalam berkarya tadi. Di situ gue happy, sehappy-happynya manusia. Nah, even keterbatasan alat, keterbatasan bahan, sampai gue kais ada bahan nggak ya di gudang gue yang bisa gue bikin, sesakau itu gue. Kenapa sakau? Kenapa? Kalau gue nggak melakukan itu, gue nggak happy. Kalau gue nggak happy, imun gue. Padahal di pandemi ini jelas kita butuh imun tinggi, kan gitu ya. Nah, mau nggak mau, itu tadi. Gimana bikin hati kita happy, apapun caranya. Kalau gue ya berkarya. Kalau gue bikin. Kalau gue bikin tangan gue kotor lah, meja gue penuh debu, gips lah, apalah, itu gue happy. Gue happy. Nah, tapi ini baiknya Tuhan ke gue. Gue nggak terlalu rajin beribadah lah. Gue masih jauh lah ya. Tapi Tuhan baik dong sama gue. Di happy-nya gue menghasilkan sesuatu, kok dilalah ada respon baik dari teman-teman atau di medsos. Respon baik apa? Dia pengen ngebeli gitu aja. Jadi Tuhan maha baik sama gue. Sering ya kita dengar rumor bahwa statement di masyarakat bahwa enak ya hobi bisa jadi duit. Itu yang terjadi di gue. Gue happy menjalani gue tanpa tekanan sama sekali. Apalagi ini refreshing gue ya, tanpa tekanan dong, namanya refreshing. Namanya buat entertain myself gitu loh. Itu kok tertarik. Nah, kenapa bisa sampai ke level itu? Ini melebar dikit Mas Immanuel ya. Tapi berbasic sama itu, Pak. Apa yang gua ceritakan tadi, basicnya tadi ada yang bilang gua bikin predator. Predator udah ada belum? Udah. Alien udah. T-Rex udah. Bahkan ini udah ada. Ini gue fans berat ini nih. Si Fit Girl. Ini ada satu trik, nggak tahu ini resep yang gue lakukan selama ini ya. Dan gue menganggap ini sah di dunia perut, dunia marketing. Kalau lu capek jalan 10 kilometer lu capek, lu harus think kreatif. Lu stop mobil itu berjalan, lu nebeng mobil itu, lu nggak akan capek. Sampai ke 10 km ke tempat tujuan, sampai. Dan lu tidak capek sama sekali. Analoginya apa? Kenapa gue bikin Predator? Karena gue ngetop dari dulu. Dari zaman gue SMP, Predator udah ngetop. Gue nebeng kasarnya. Nebeng popularitas Predator untuk mencapai tujuan pribadi gue. Nggak tahu ini licik apa enggak, tapi itu yang gue lakukan selama ini. Makanya kalau lu lihat karya-karya gue, emang majority memang based on something. Ya, berbased on something. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah populer itu lebih gampang dijual dibanding lu bikin original karya. Tapi gue pikir lagi, ada gitu karya seni yang original di dunia ini? Tidak ada. Even Leonardo da Vinci, Wilbur Wright bersaudara itu bikin kapal terbang, itu berbasic on something kok. Apa? Burung. Bisa terbang gitu. Gue bisa bikin si Da Vinci itu bikin helikopter.
Dia ngeliat burung. Atau Wilbur Wright, lihat burung juga. Jadi buat gua karya orisinal yang benar-benar pure orisinal itu tidak ada. Adanya apa? Pengembangan. Pengembangan. Berbasis dari apa? Semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Nah, cuman kadarnya beda-beda. Tadi ya dulu ya. Kalau ada yang niru plek-plekan gitu ya, kayak maaf nih China, itu produsen yang plek-plekan. Bahkan mereka berani tanpa copyright pun berani mass production. Tapi ada juga yang ada dikembangin. Kayak gini, misalnya ya. Predator ya, gue pernah ada di satu event di cosplay di Predator. Ternyata gue ketemu sama orang yang kenal banget dunia Predator. Dia tahu banget jenis-jenis Predator. Bentuknya, senjatanya, segala macam tahu. Dia menghampiri gue bilang, Mas, ini Predator apa? Jenis apa? Gue jawab. Gue sampai masih pakai kostum Predator ya. Lalu gue ke telinganya dia, maaf Mas, lu nanya apa? Ini kostum Predator apa? Kok gue nggak pernah lihat yang ini ada di film? Sekali lagi apa Mas? Sorry lupa. Gue pura-pura budak. Predator Mas. Ini Predator apa? Oh, ini Predator ya? Gue tanya balik, ini Predator ya? Iya. Dia bilang, ayo udah selesai masalah. End of case. Secara komunikasi visual, dia sudah melihat ini Predator, bukan Teletubbies. Buat gue, itu udah final. Gue sebagai orang komunikasi visual, komunikasi itu sudah nyampe. Walaupun di sini, di dalam proses pembuatan Predator, tidak ada elemen yang sama dengan film. Tapi tetap gue ngejaga ini Predator, bukan Teletubbies. Jadi ada penambahan, ada pengurangan elemen desain di situ. Bahkan ada teman gue yang dari Australia, penggemar fanatik Predator juga bilang, Mas, rambut Predator lu lebih dramatik, more dramatic dari yang di film. Kalau di film lu lurus-lurus, pakai latex itu lurus-lurus. Kalau gue ada unsur gimbal-gimbalnya, kayak Bob Marley. Dia bilang, rambut Predator lebih bagus dibanding di film. Jeng-jeng. Itu membuktikan apa? Bahwa gue memang gue nyantol, salah kata dia, nebeng popularitas Predator. Tapi gue merasa bokap gue udah mahal-mahal nguliahin gue di Bandung gitu jadi anak desain. Berarti gue desainer kan. Gue merasa berhak untuk meredesain, mendesain ulang. Selama itu masih di ranah yang nggak komersil-komersil banget gitu. Buat gue fine. Untuk cosplay ya udahlah, so-so lah kalau cosplay. Gue rubah, banyak perubahan. Di senjatanya Predator, di filmnya mulus, gue bikin bolong-bolong. Kenapa lu bikin bolong-bolong? Mirip rem cakram motor. Kenapa bolong-bolong? Itu buat menghindari gas yang panas, misalnya gitu. Kayak gitu. Ini siapa yang nanya tadi? Jadi lupa tuh kebanyakan ngomong ya. Siapa yang nanya tadi ini? Siapa ya? Halo? Oh, Mas Immanuel. Gitu, Mas Immanuel. Tadi pertanyaan lu apa sih? Ya, jadi dapatnya lebih, Mas. Tenang, ntar tambah kopi. Gimana tadi pertanyaan? Jadi berkembangnya luas? Ya, udah kejawab sih sebetulnya gitu, bahwa yang gue tangkap bahwa Mas Ari itu melakukan aktivitas berkeseniannya gitu, gue sebut itu sebagai sebuah terapi sebetulnya gitu ya, sebagai sebuah ya kalau kita pernah dengar beberapa teori bahwa ada seni sebagai sebuah terapi, ya Mas Ari melakukan itu gitu ya, tanpa disadari gitu ya. Itu bahasa kita orang ilmiahnya pasti akan bicara seperti itu. Tapi sebetulnya ya realitanya seperti itu gitu. Jadi Mas Ari mau mencoba untuk jadi apa ya, mau menambah imunnya gitu ya, mau meningkatkan imun boosternya dengan tetap terus berproduktif gitu ya. Itu jadi salah satu juga gitu. Karena memang kalau kita menggunakan pendekatan psikologis juga, bahwa ya aktualisasi diri itu posisinya paling atas gitu ya. Ketika semua itu sudah terpenuhi, apa sih yang mau dicari manusia gitu ya. Pada akhirnya ya dia akan mengeksplorasi lebih dalam gitu kemampuannya, dan Mas Ari berhasil itu gitu, dan cukup nyaman menjalankan itu. Oke Mas Ari, mungkin dari saya cukup dulu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa saya sampaikan. Bokap gue umur 72 tahun. Itu kalau lu telepon sekarang, dia lagi ngejob. 72 tahun. Pernah gue ngebahas share ini sama bokap. Orang-orang kayak kita, dan termasuk teman-teman yang sekarang hadir, beneran deh, jangan stop do something. Kalau nggak tetap mati. Itu yang gue bilang. Jadi bokap kan kerja melulu tuh.
side job lah, apalah bikin karya. Dia lu di sana di Puri Kembangan tuh. Sering diomelin menyokap. Udah tua ngapain sih? Udah duduk di kursi goyang, udah nikmatin hidup. Nah ternyata gue bilang, Mak, jangan Mak. Orang-orang kayak kami, kalau disuruh stop kayak gini-ginian, justru itu yang bikin kita happy kan. Jadi kalau di stop beneran deh, kita mati. Makanya jangan stop kami. Jangan stop kita. Gitu loh. Kalau kita di stop, ngaruh ke fisik. Jadi gue membiarkan bokap 72 tahun udah jompo, tapi tetap ngulik Photoshop atau Illustrator apa-apa itu. Sekarang kayaknya lagi kecil kayu tuh di Kembangan. Nyukil dia. Nggak apa-apa. Masalah nanti kena cutter kenapa? Ya udahlah resiko. Tapi jangan stop kami. Kalau kami di stop, kami tetap. Itu sih. Mas Ari. Ya. Siapa nih? Fahrul, Mas Ari. Fahrul. Ya, ini kayak gue di Alam dulu. Masuk gua bareng ke dia. Naik gunung, panjat tebing. Ini ada tadinya gue mau nanya gimana caranya memotivasi diri. Gue kan orang awam ya, bukan orang seni ya, untuk terus kaya. Tapi kayaknya gambar burung-burung di Sulawesi. Tukang gambar, bawa kertas gambar. Tapi setelah gue ingat lagi kayaknya salah kalau gue nanya gitu. Karena ini ada kesaksian dikit ya. Saya kenal Mas Ari ini dari masih remaja ya, masih SMA. Dulu aku sering nginep di rumah dia di Puri Kembangan, masih sama orang tua. Aku tuh makhluk diurnal, aktif siang. Hari itu nokturnal, aktifnya malam hari. Jadi kadang setiap kali saya nginep di rumah Ari tuh kayak salah dunia gitu. Jadi malam gue ngantuk, dia masih aktif kan, terus akhirnya gue tidur. Pagi gue bangun, cariin dia, wah dia Nosferatu ini. Udah tidur dia, takut sama matahari. Nah, yang ternyata gue belajar dari Mas Ari ini adalah malam itu tuh aktif terus, mau entah ngerjain apa. Dulu masih dunia 2 dimensi, gambar apalah, gambar Bram Stoker Dracula lah, gambar Joker lah, segala macem. Yang saya lihat tuh, yang aku lihat tuh sebenarnya bukan soal bagaimana kita memotivasi diri untuk berkarya ya, tapi Mas Ari tuh memfasilitasi dirinya ngikutin apa maunya gitu. Dia tengah malam pengen ngegambar ini, diikutin tuh. Iya, dia pengen punya tiang listrik dari karton 3 mili, diikutin, diturutin tuh maunya dia gitu. Pengen punya patung segala macem, semuanya diturutin gitu. Jadi semua keinginan dirinya tuh diturutin sama dia, difasilitasi. Nah, itu yang menurut gue tuh susah ya. Gue punya keinginan juga pengen bikin ini terus, tapi godaan kan macam-macam. Udahlah, itu susah, nyari bahannya juga nggak ada gitu. Tapi kalau Mas Hari ini lokasi karton 3 mili sama lem fox sama gunting bisa jadi apa aja gitu. Nah, yang kemudian belajar dari Rory, gimana caranya memfasilitasi diri itu, nurutin apa mau lo, benar-benar nurutin maunya diri lo gitu, dan sampai di limit yang istilah slogan lo tuh kreativitas tanpa batas gitu, sampai dibelain ke Tanah Abang Bukit lah, nyari loakan, nyari barang-barang yang emang susah ngoleksinya. Jadi karena temen gue juga nggak cuma lo kan, Ri, ada yang kegilaan sama Star Wars tapi akhirnya dia berhenti di beli action figure, ngoleksi barang. Nah, satu yang gue belajar dari lo, begitu lo menuruti diri lo untuk memfasilitasi apa yang pengen bikin, ada satu aspek DIY yang dikembangin, yang tumbuh dari remaja, do it yourself. Semua barang yang koleksi lo tuh di rumah rata-rata hampir semuanya tuh buatan lo sendiri, dan itu hal yang khas dari hasil lo memfasilitasi diri lo untuk berkarya. Nah, itu yang gue pengen belajar, gimana caranya lo bisa nurutin mau lo gitu. Oke. Dalam banget. Anak lo sendiri kalau pengen ini kan belum tentu diturutin kan. Oke, nah itu jawabannya. Gini tuh. Gini teman-teman.
kita kalau di masyarakat kita kan ada anak yang kita kenal anak yang kepala batu. Tahu nggak? Kalau diajak ke toko mainan nggak dibeliin, diguling-gulingan. Itu banyak tuh fenomena itu di masyarakat ya. Anak kecil, let's say umur 7, 8, 9 gitu, nggak dibeli mainan. Dia sampai guling-gulingan di lantai, gitu ya. Oke. Itu banyak pendapat orang tua, oh jangan dibiarkan sifat-sifat kayak gitu, kepala batu, stubborn head, nggak kena situasi gitu ya. Oke, tapi gue juga ngelihat di sesuatu yang buruk, tapi keselip sesuatu yang baik. Ya, nah, kata nyokap, gue orangnya dari kecil, dari gue jam prasekolah gitu. Itu kalau udah tadi gue ulang, kalau udah mau, itu harus mau malam-malam nih ya. Malam-malam gue pengen let's say susu dengkau misalnya, coklat. Harus bokap harus keluar. Gue pala batu coy. Makanya sekarang nggak tumbuh rambut. Gitu ya. Jadi, maksudnya gue pala batu, tapi terselip sesuatu hal yang gue pikir ke bawah sampai sekarang kok jadi positif. Apa? Itu tadi. Kalau gue pengen bikin ini, atau 2 hari atau minggu depan harus ada barangnya di depan gue. Harus. Tapi kan skill lu belum nyampe nih. Gue mau belajar. Gue akan belajar. Misalnya, waduh kayak gini, ini harus cetak resin ya. Cuman gue ilmuwan tentang resin nggak bisa. Ya udah, gue belajar resin. Seminggu, lihat lo, lu pasti ada di depan gue. Nah kayak gitu, itu pala batunya gue. Maksudnya kalau menjaga motivasi dalam berkarya, memang itu tadi gue terbiasa harus. Jadi, nah dengan kayak gitu, pada saat final barangnya jadi, itu happy-nya luar biasa. Itu bayaran yang priceless. Maksudnya nggak ternilai ya buat gue. Ri, halo. Ya. Mau nanya, ya kebetulan lu nanya apa ngomongin itu. Apa lu bikin ginian? Apa sering gagal atau pernah gagal atau suka gagal nggak? Jadi maksudnya, aduh ini jelek banget ya udah gue buang lah. Nih, gue jawab di depan mahasiswa nih, sama nih, gue nggak kurangin, nggak lebihin. Gue lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Lu kira gue nggak pernah, ini gue belajar resin, itu sejak zaman kuliah, semester 5-an belajar resin. Kemarin malam gue nyetak resin, masih gagal. Gagal tuh artinya, resinnya nggak keras-keras. Lembek, cepol-cepol, nggak enak gitu. Andrew pasti ngerasain ini dulu. Iya Mas Ari, bener. Resin yang kering sampai lebaran monyet juga nggak kering. Itu gue gagal kemarin malam. Padahal gue belajar resin itu dari zaman kuliah. Gitu loh. Tapi itu tadi gue selalu bilang ke mahasiswa, ini basi sih, ini kalimat klasik sekali. Kegagalan adalah sukses yang nggak sukses. Maksudnya nggak kegagalan kalau terus itu namanya mukul. Nah, proses berkarya gue banyak gagalnya. Aksi basis KBNI 7, anak dan bini gue. Banyak gagalnya. Kalau gagal gue kadang suka stres. Tapi gini, tapi ada satu momen menarik gitu. Gue bikin drawing. Gue nyaman di detailing. Arsiran halus segala macam. Udah 99% fix, clear. Drawing itu di A4. Tiba-tiba pada saat mau finishing, tangan gue nyenggol kopi. Biar tumpah saya. Dan membasahi semua drawing gue 99% fix clear tadi. Nah dari situ, punya namanya kesel pasti lah. Tapi tiba-tiba gue coba lagi, gue mulai dari awal lagi, gila lah. Di akhir, itu karyanya kualitas gue ya, itu jauh lebih keren dibanding ketukan kopi tadi. Gitu. Tapi karya yang lebih keren dari yang ketupan kopi tadi tidak akan terjadi kalau gue tidak memulai untuk bikin lagi dari awal. Ini motivasi yang selalu gue share di setiap kelas yang gue pandu ya. Jangan mau kalah sama ketumpahan kopi. Lu ulang, pasti lebih keren hasilnya. Pasti lebih keren bicaranya. Yang ada kan ketumpahan kopi, udahlah, buanglah. Besok aja gue gambar lagi. Atau dengan tema lain. Enggak, gue ngulang dengan sama plek-plekan dari nol. Tapi yang lebih keren. Nah, konsep itu yang membuat apa? Tadi,
sedikit menyupport kekeras kepalaan gue kalau menemui kegagalan. Gue gagal mulu loh. Lu kira gue jago racing? Enggak. Yang jago racing banyak. Temen-temen gue jago racing yang ngajarin gue lebih jago dong dulu di Bandung. Namanya Mas Emir. Itu lebih jago. Tapi ya itu tadi, gue nggak mau sekedar jago di racing atau silikon, tapi gue harus mampu jadi seorang perupa yang tahan banting. Itu yang lebih penting. Andrew, gue tahu perjalanan Andrew di belajar silikon racing, dia juga tahan banting. Gagal, nggak apa-apa dulu, sikat lagi, gagal lagi, sikat lagi dulu, sikat lagi terus. Jangan mau kalah sama gagal. Gagal biasa, teman kita itu di hidup gagal. Itu orang lain itu teman kita. Dekat sama kita kegagalan. Itu coy. Terjawab ya. Gue banyakkan gagalnya deh. Gitu. Dah gitu terjawab tuh. Aduh lega gue ngeluarin itu. Mas Ari. Ya. Saya melihat bahwa keterbatasan di Mas Ari itu jadi kayak semacam anugerah sih. Ya. Bisa mungkin jabarin atau gimana? Gue gaptek gitu ya. Ya itu tadi. Hari gini ya kali gaptek gitu. Tapi kok ya gitu ya. Ada teman gue yang justru jadi supporting gue untuk lebih ya. Misalnya apa? Misalnya gini. Kalau sekarang hari gini, lo digigit nyamuk aja, kok bentol sih langsung googling. Itu kaum sekarang milenial gitu ya. Langsung googling apapun ada di Google atau di YouTube tutorial apapun ada. Tapi gini, gue merasa ya gue nggak gaptek-gaptek amat kali buat buka Google sama YouTube mah. Tapi gue merasa gue sedikit tidak memerlukan mereka. Bukan bermaksud sombong, tapi gue merasa ini gue harus dipakai dulu. Tiba-tiba dapat satu trik atau satu apa yang Eureka, gue dapet trik baru gitu ya. Mungkin di YouTube ada orang bule apa orang apa. Cuman gue nggak peduli. Itu hasil dari ini. Gue memaksakan ini untuk di-push sampai nggak ada rambut nih, sampai botak. Gue push buat dapet problem solving. Nah, lu tinggal pencet enter di Google, dapet kok solusi? Enggak, gue mau. Itu maksud gue yang gue bilang gue gaptek. Enggak segaptek itu sih, tapi gue gaptek. Gue nggak mau. Kalau gue punya trik making misalnya, tapi hasil dari karya orang di YouTube apa bule segala macam, gue kok merasa gimana ya, ada yang kurang gitu. Itu karya itu triknya dia. Itu triknya dia, bukan trik kita. Nah, gue tipe yang nggak mau. Bahkan sesimpel di dunia cosplay, Mas, bikin Iron Man, Mas. Pasti gue tolak. Kenapa? Kalau lu ke event cosplay, itu ada kali 15 Iron Man berjejer. Dengan kualitas yang middle high sampai low. Itu udah banyak orang bikin Iron Man. Nah, gue termasuk tipe orang yang sedikit menghindari. Kalau orang udah pernah bikin, gue nggak mau bikin lagi. Gitu loh. Dulu pernah. Ada yang bikin, gue punya ide nih. Pas Jumatan, ini gue mau bikin satu musola dekat satu masjid di rumah gue, itu loh yang kotak amal, biasanya kotak kayu ukiran gitu ya, ada kentreng gitu, jadi sodor-sodorin pakai roda. Gue pengen bikin yang kayak ini. Kayak ini. Ini gue bikin, gue mau pakai roda, ini gue sudah hitam, hijau, ada lafaz awal atau bismillah gitu di sininya ya, bordiran, gue pengen bikin itu. Buat gue mau sumbangin ke salah satu masjid di rumah gue. Itu rumah gue. Pas udah berencana, udah nyiapin bahan, tiba-tiba gue googling. Tiba-tiba orang Malaysia udah ada gitu. Di situ gue langsung down. Gue nggak jadi bikin itu lagi. Gitu loh, gue pikirnya kayak gitu. Gue nggak mau. Ya, gue meyakini bahwa kita putra-putra Indonesia keren-keren juga kok, nggak kalah kok sama bule, sama orang bule, nggak kalah. Cuman itu tadi, kita mau nggak mengulang drawing kita yang ketupan kopi, gitu loh. Ini yang menjadi masalah di masalah plastik di mahasiswa hari ini gitu. Skill mereka buat ingin jempol. Bahkan ada sering kali gue bilang di depan kelas, "Coy, skill drawing lu di atas dosen lu nih, lu keren." Gue bilang gitu.
Tapi kita harus memompa semangat mereka, bukan cuma skill. Tapi memotivasi mereka biar tadi jadi generasi yang tahan banting. Gitu loh. Ya. Itu. Mas Ari sangat menjawab. Jadi Apa ya? selain skill juga harus punya mental yang tahan banting, Mas Ari. Dan gue lihat lu tahan banting lo dulu, beneran. Gue bilang lu tahan banting, lu digeber berapa kali lo, gue tahu. Tapi lu tegak, itu baru anak gua. Ya dulu ya. Ya, thank you Mas Ari. Oke. Yap. Ini dari tadi. Ini ya. Ini ada yang apa sih? Benar-benar pertanyaan kan serius-serius terus ini ya. Terus kemudian janji di poster itu kan bahas T-Rex gitu. Nah, terus kemudian gini nih, yang datang itu juga ada beberapa pertanyaan itu, ngobrolnya itu memang udah kenal Ari Santosa gitu. Jadi nanyanya lebih dalam kan enak tuh. Nah, yang belum kenal itu kan butuh cerita dan karya itu loh. Itu yang menarik kan. Karena teman-teman nih ya, yang belum pernah ketemu Ari dan karyanya gitu, langsung ya. Mungkin ngebayangin gimana gitu. Tapi kalau yang pernah ketemu gitu, wah itu baru misalnya kayak T-Rex gitu. Kalau gue sih mikirnya, gue sih ogah ngerjain kayak gitu. Bayangin aja bikin kulit T-Rex itu di sculpting solder satu-satu itu ukurannya segede gaban gitu. Kalau gue mending tidur gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah itu kalau lihat langsung kan jadi beda tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh. Apalagi sekarang T-Rex-nya lu kerangkeng ya, lagi lu penjara kan di atas mobil lu gitu. Nah itu seru tuh. Terus misalnya studio tour lu gitu loh, workshop tour lu gitu. Nah kalau di tourin keren nih. Misalkan karena banyak barang-barang unik-unik yang mungkin bisa lu ceritain, kira-kira gitu. Tapi Annabelle tuh menarik tuh. Kenapa Annabelle itu tiba-tiba jadi serem beneran gitu, jadi mistik beneran gitu. Lu gue share gak sih? Si Abel? Gimana? Perlu gue share gak sih? Perlu kalian ntar ya kalau kita ini ya. Jadi sekarang gimana Mas? Mau studio tour dulu? Ya, studio tour dulu kali ya. Studio tour, tapi bukan studio kali, rumah biasa, rumah kecil. Ya, mau kecil mau gede, tapi itu karyanya itu lebih besar daripada rumahnya. Daripada rumahnya gede, karyanya cuma 1 biji gitu ya. Henry. Mas Henry, yoi. Apa kabar, Ri? Kangen juga, Ri. Sebentar. Yang ketemu di kopinya Tommy, Ri. Waktu kopi. Mau pelatih sih yang mukanya hitam. Gitu. Mas saat tambahin cahaya apa mukanya lu? Ri, mana? Gue mau nanya, Ri. Gue termasuk memperhatikan karya seni lu di IG lu, Ri. Pertanyaan gue, ada beberapa karya lu yang kurang lebih bulan lalu ya, itu terkait transparan kuburan. Oh, makam. Ya, transparan makam. Nah, sebenarnya karena gue memang banyak menulis di dunia Islam, sebenarnya itu udah gue dapat udah lama gitu ya, Ri ya. Tapi dalam bentuk foto gitu. Nah, sedangkan lu dapat ide itu dari mana, Ri? Gitu, Ri. Nah, ini menarik nih. Iya, untung lu nanya tentang makam. Oke. Alhamdulillah makam itu 2000 pertama sih pocong duluan Mas. Pocong sama kuntilanak sama gitu-gitulah. Ambilin makamnya, Ri. Oke. Benar, Ri, benar. Benar ya. Ini basically 2015 atau 16 gitu. Gue bikin pocong sama kuntilanak. Tidak ada ngerange ke agama-agama lah, nggak ada ya. Tapi emang pengen horor-hororan aja dulu bikin pocong sama kuntilanak. Oke. Suatu sore, nggak mendung, cerah, lagi ngamplas pocong ininya nih gua amplas gitu ya. Tiba-tiba di depan gua ngamplas bini gua Mbak Sika keluar, mungkin lagi M kali ya, lagi bete mulu, judes ngomong ke gua, ngamplas pocong mulu, ingat mati, sholat sama, begituin gua. Oke. Dan tapi di situ tiba-tiba kepala gue yang nggak ada rambut ini langsung bersinar. Ingat mati.
oke, gue sekalian aja bikin kuburannya. Nah itu tonggak awal kenapa makam viral ini tercipta. Jadi benar-benar dibikin itu yang pertama tuh, yang pertama banget, bikin posting seperti biasa di Facebook kalau nggak salah dulu, belum IG. Facebook tiba-tiba apresiasinya bagus, banyak yang PM, banyak yang komen, banyak yang PM, Mas itu dijual nggak? Bla bla bla. Nah berkembang lagi otak apa ya namanya ya? Otak marketing gue kali ya. Karena bukan otak marketing ya, konsepnya berkembang lagi bahwa benda ini itu konsepnya simple. Everybody dies someday gitu ya. Tapi banyak yang nggak masih ya simpel itu loh. Banyak yang nggak ingat bahwa dia akan mati. Lu udah siap belum ngadepin kematian? Nah itu konsep simpelnya ya. Nah dari situ viral, akhirnya banyak permintaan, gue bikin mass production dan sendirian. Kebetulan gue kerja selalu single fighter. Jadi permintaan itu banyak, ada yang dari Brunei, bahkan ada dari Malaysia, ada Singapura, itu banyak permintaan. Gitu ya. Konsepnya jelas, simple, nggak ribet, nggak filosofis banget, tapi jelas, straight to the point. Ngingetin lu akan mati someday. Gitu loh. Jadi, sampai dipakai sama portal-portal foto-foto, bahkan sampai di watermarkin, ada tuh yang watermarkin bahwa mereka bikin gitu ya, bukan. Padahal foto gue dari Facebook diambil, tolong. Ada kejadian gue sempat nyolot, gue sebutin betul. Tapi seperti biasa tempat ngobrol gue ke bokap dulu. Tapi bokap bilang gini, udah, ibarat MLM, ini kan kamu satu nyari rezeki di makam, kedua kan kamu nyari pahala pahala apa ya, share, mengingatkan orang, itu aja digedein gitu bokap. Ibarat MLM, downline lu jadi makin banyak. Kalau emang ada yang share foto-foto di portal-portal Islam, even tanpa izin, udah ikhlasin aja, kata bokap. Gitu. Jadi kata bokap, gue ikhlasin, dan beliau juga bukan cuma teori ya, karena WPAT-nya beliau itu kan diikhlasin juga copyright-nya untuk dipakai untuk se-Indonesia, atau itu buat, bahkan bokap bilang kalau WPAT ini disampaikan nafkah keluarga mereka, papa dapat pahala. Nah itu yang gue pakai. Akhirnya adem lagi, nggak jadi nyari itu orang yang pakai watermarknya dia gitu ya di makam gue. Nggak apa-apa deh, yaudah ikhlasin. Toh downline gue jadi banyak. Gitu ya. Dan pemesan yang mesen ini lucu-lucu. Kalau misalnya nelfon, Mas Ari, assalamualaikum Mas Ari, bapak-bapak berat, assalamualaikum. Wah ini pasti ustadz nih. Ini pasti ustadz nih. Dan benar ternyata pondok pesantren ini, karena ibarat kalau kita ke kedokteran kan kita tahu ya patungnya ada paru-paru, jantung, apa yang bisa dicopot-copot gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa kedokteran. Kalau ini mungkin di pengajian, ini buat display juga, buat misalnya materi tentang alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, bla bla bla. Gitu sih. Itu awalnya Mas Henry, memang nggak sengaja. Nyambung lagi, Ri. Nyambung lagi. Lu nggak coba untuk menjadi industri, Ri? Dalam arti juga bisa meng-create orang-orang yang saat pandemi ini memang kekurangan apa ya, ekonomi gitu, Ri. Paling tidak lu tadi mengatakan pesanan banyak gitu loh, paling tidak lu bisa meng-create orang gitu, Ri. Iya, itu yang gue dambakan, Mas. Kalau ngelingin ke tadi ya, kalau omongan bokap, siar lu bahkan lebih kuat pahalanya gitu ya. Sebenarnya gue pengen, Mas, apalagi ini jadi pintu rezeki buat orang lain gitu ya, buat misalnya anak buah gitu. Cuman gini, Mas, tadi kelemahan gue di dagang, Mas. Dan juga kelemahan gue di memanage orang. Gue one man show, karakter single fighter dari kecil gitu bokap. Jadi amat sulit buat gue untuk memanage orang. Gue bilang sama teman-teman deket gue, kalau gue bisa memanage orang, gue udah kaya dari kapan tahu. Kasarnya gitu, Mas. Apa bedanya memanage mahasiswa, Ri? Oh, beda, Mas. Beda, Mas. Tapi sama juga kayaknya ya. Iya ya. Motivasi mahasiswa gitu ya. Itu hobi gue tuh. Iya bisa juga sih sebenarnya. Iya, misalnya motivasi karyawan apa bedanya, Ri? Iya. Benar juga lu omongan. Tapi gue bukan berarti gue nggak nyoba loh, Mas. Memanage orang. Beberapa kali gue harus lawan diri. Gue harus punya anak buah. Gue harus bisa
jadi sumber rezeki buat orang lain misalnya kayak gitu. Tapi umurnya nggak lama, kan sebulan 2 bulan. Setelah itu balik lagi ke kelemahan gua. Apa? Bukan orang pun. Gitu loh. Tapi ya benar, ini kelemahan, bukan kelebihan gua. Banyak orang bilang, oh gila lu ya, keren lu, kira lu kerjain sendirian, keren. Enggak, itu enggak keren. Secara fisik gua lama-lama juga kan habis. Lu lihat gigi gua udah rompang semua. Lu orang giginya masih komplit, lu udah rompang. Udah ngingetin Tuhan bahwa, lu udah umur. Sejauh mana fisik lu masih kuat, lu kerja ngamplas malam-malam sendirian. Itu gigi lu pakai resin ya? Gue kepikiran sendiri ahli gigi dari ketulang gigi pandemi ngeri gitu. Iya Mas Henry, itu usulan yang amat sangat gue harapkan sebenarnya di hidup gue. Halo Mas Bro. By the way Mas Henry itu tokoh beneran deh, muka lu gelap. Siapa sih Mas Henry Lukmanul? Halo. Ya, pernah ketemu Ri di tempat pembukaannya Coffee Tommy. Black coffee, hitam kopi. Iya, sip. Mas Henry, iya. Ingat gua. Oh, begitu Mas Henry. Tapi someday lah. Sebelum gue mati, gue harus punya jadi sumber rezeki buat orang lain selain keluarga gue. Amin. Mas Ari. Amin. Ri, sedikit nih gue tanya nih, jadi host nih. Lu nanya mulu Tom, gak ketemu. Agak, nih lu punya pengalaman nggak yang tiba-tiba kan lu lagi ngegosok, tiba-tiba ada suara juga kegosok gitu kan, sekelebatan gitu. Oh, oke. Yang gue tanya lu ngamuk lu bawa katana lu. Gini. Orang ditebang-tebang. Banyak yang bilang gue indigo, tapi gue tolak. Enggak, ternyata gue nggak indigo, gue biasa. Oke, gini. Rumah gue kata mertua yang dulu awal-awal married ke sini, astagfirullahaladzim. Kenapa? Rumah gue banyak berhala, banyak patung-patung, gitu ya. Nah, di agama gue ada statement bahwa makhluk-makhluk jin, ya bukan setan, bukan itu, jin itu suka sama bentuk-bentuk kayak gini untuk stay inside gitu, ya itu banyak. Itu gue udah sadar tuh, dan gue udah harus siap fisik dan mental gue, gitu ya. Karena kejadian. Wait. Ini gue cerita nggak sih? Ini gue boleh cerita nggak sih? Mas Atif? Mas, moderator. Ya. Kenapa? Tidak sekarang jangan nih. Ini Tommy nanya. Apa-apa nanti aja. Kan ini warung kopi. Asal nggak Sarah. Oke. Gini. Suatu malam. Jadi gue lagi bikin Annabelle belum jadi. Si Abel belum jadi. Nah, Abel tuh body busati, bla bla bla, rambut dari wignya Frozen, Anna yang Frozen tuh. Gue jadiin rambutnya Annabelle. Nah, mukanya tuh resin. Ya. Nah, resin awalnya adalah cairan. Ini tuh cairan, coy. Pada tahu lah ya, Andrew, apalagi Andrew jago resin. Nih, ini tuh keras. Tapi basicnya adalah resin, cair, dicetak jadinya ini, gitu ya. Oke. Pada saat proses pencetakan, gue harus bikin mold. Bikin mold itu artinya bikin dinding-dinding untuk penahan cetakannya yang silikon itu dari karton. Nah, karton harus pakai karton. Pada saat bikin mold. Saat itu gue kepotong, simpel, kepotong. Let's say 1,5 senti lah. Itu darahnya banyak banget. Ya. Darahnya banyak banget. Nah, cuman tiba-tiba karena gue juga movie freak ya, gue teringat ada film namanya Red Violin. Itu cerita tentang kisah pembuat biola seperti kayak Antonio Stradivari, ini kali gitu, jadul banget, pembuat biola. Film itu gini, film itu bercerita tentang pembuat biola yang sayang cinta banget sama istrinya. Tiba-tiba istrinya tuh hamil, happy. Hamil. Tiba-tiba pas lahiran istrinya meninggal, dia sedih, terpuruk lah ya. Tiba-tiba dia lagi ngacak sebuah biola, akhirnya istri itu Victor Frankenstein, dia datang ke museum, ke kuburan gede itu,
dia sedikit curi darah istrinya. Dari lengannya kan masih baru matinya ya. Darahnya dicatat dikit, diwadahin, terus dia campur ke biolanya. Saking kehilangan istrinya, dia pengen istrinya tetap hidup di biolanya itu. Sekarang kalau nggak salah biolanya ada di Balai Christie, atau apa udah kebeli ya orang. Itu biola mahal banget. Itu merah, emang ada merah-merah gitu. Ada campuran darah istrinya. Nah, dari film itu inspiring gue pada saat gue potong cutter. Nah, darah gue yang gue ngucur, gue kayak jeruk nipis, gue kucurin ke adonan mukanya Abel. Lalu gue cetak. Berarti Abel yang lu lihat sekarang itu ada darah gue di sini. Ada darah gue di sini. Darah gue pribadi, gitu ya. Makanya ada semua merah, gitu ya. Oke, nah balik lagi ke link tadi. Beberapa ustadz bilang makhluk bangsa jin itu suka sama darah. Makanya banyak kan ada statement kalau cewek-cewek lagi menstruasi jangan buang pembalut bekas ke sembarangan, nah kayak gitu ya. Mereka suka sama hal-hal yang berbau darah. Nah tiba-tiba suatu malam, gue lagi kalau nggak salah gue lagi reunian apa gitu, lagi di luar rumah. Yang di rumah tuh ada anak istri gue, Mbak Siska, Berni, katanya. Nah, tiba-tiba mereka lagi nonton di ruang TV. Si Annabelle ada di ruang kerja gue. Itu tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan anak kecil kayak nangis, lalu ketawa, lalu nangis, lalu ketawa. Dan itu pas banget malam hujan rintik-rintik jam 9-an ya. Waduh, langsung mereka, mami itu suara apa? Mami, Mbak Sita kan agak berani gitu. Enggak mami cek. Dicek sekeliling rumah, tiba-tiba sumber suara itu dari ada. Gitu ya. Jebret, langsung ditelepon gue. Lagi reunian gue inget banget. Papi, Annabelle-nya nangis. Wah, langsung gue. Wah, nih juga nih. Berani juga sama keluarga gue. Lagi gue nggak ada. Langsung gue buru-buru pulang. Gue omelin, gue toyor-toyor. Ada. Lu berani jangan sama anak bini gue. Coba sama gue. Kayak gitu. Gue omel-omel toyor-toyor. Sampai ada gue posting di IG. Annabelle for sale. Dan teman-teman yang kenal gue banget bilang, lu salah makan obat ya, karena mereka jarang ngejual barang-barang masterpiece kayak gini, jarang sekali. Lu nggak salah nih mau jual gue, ada apa-apa ya, ada temen yang ngerti, dia udah mulai aura ini nggak enak gitu. Banyak yang nawar, termasuk teman-teman klinik gitu ya, teman lama-lama kok sayang gitu. Akhirnya malam itu balik lagi, malam itu gue pulang, gue omelin, bahkan seluruh rumah gue pakai katana, katana gue tantangin mereka. Karena gue kata bokap, kalau kita ditakut-takutin sama mereka, kita jangan menunjukkan ketakutan kita. Kalau kata Batman apa? To conquer yourself, become a fear itself, kata Batman. Jadi bener-bener gue keliling rumah dari dapur, dari halaman belakang, dari atas. Mana lu beraninya anak bini gue? Nongol sini depan gue. Kalau nongol pun gue kabur, jujur aja. Gitu ya. Tapi intinya itu aura-aura yang mulai di WC udah mulai naik gitu ya. Karena itu tadi ada darah tuh di sini, gitu. Di mukanya tuh ada darah tuh. Lu iseng banget sih, ya gue kan suka eksperimen orang, gue kan jahil orang. Tapi selepas itu gue omel-omelin, gue toyor-toyor, gue jual lu. Lu begitu lagi mana bini gue nggak ada, gue jual lu. Kok dilalah kekuatannya berkurang, kekuatannya menipis. Gue nggak bilang dia udah hilang dari dalam sini, tapi kok kayaknya udah jinak hanya tepatnya. Gitu sih Tom. Tapi itu salah satu cerita sedikit horor ya. Di rumah ini banyak, tapi mungkin next sesi ya kalau horor-horor yang ada jelangkung, ada apa, ada. Bahkan di Alien itu pernah. Bahkan di koleksi Takola gue pernah. No wonder, ini rumah penuh berhala. Ini rumah, ya itulah, auranya anak kecil, balita, sampai depan pagar rumah gue itu udah nangis.
udah nangis, ada aura yang nggak enak gitu sama gue. Tapi buat gue fine, gue suka dengan aura kayak gini. Bukan gue berarti penyembah setan gitu, enggak. Gue sholat, gue ibadah, pakai jarang. Gue beragama, gue ngerti lagi gitu. Dan gue meyakini bahwa we are more powerful than them. So, kenapa kita takut? Ya kaget wajar ya manusia ya. Gue juga kagetan kok orangnya. Kaget wajar lah, tapi takut jangan. Karena kita lebih powerful dari mereka. Gitu. Lu kayak ceramah, Ri. Cakep, Ri. Keren tuh, betul, Ri. Betul tuh. Betul. Ini kayak, iya tapi kayak ceramah, Tom. Kayak ceramah malam Jumat. Abel, gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Atau tadi katanya mau house tour. Iya, house tour dong. Oh, house tour dong. Bukan house tour ya, jalan-jalan dikit kok, rumah gue kecil. Ya. Dan gue akan sambil megang laptop nih, pegel nih. Tapi kalau mau nanya langsung ya guys ya. Dari tadi pertanyaan berat-berat soalnya nih. Sesimpel. Iya. Ini dibikinin event nyantai itu, malah yang nanya berat-berat. Bentar, gue siapin dulu ya. Kamera yang copot dulu. Buat teman-teman yang udah ke rumah gue, pernah ke rumah gue bosan kali ya. Ini nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belum nih. Rumah ya, bukan laptop. Rumah biasa kok. Gue megang-megang laptop. Banyak karya baru, Mas. Oke, kita mulai dari mana ya? Jadi vlogger Mas sekarang Mas, jadi vlogger ya. Jadi vlogger. Pengen taruh di nyalain dulu. Iya, ini gue keren kan. Saklar lampu gue, udah di Bangwa. Jatuh. Nah, dah. Bikin replika no? Di rumahnya tuh udah serem bener. Oke, karena di posternya T-Rex, kita akan kenalan sama si Rex dulu ya. Si Arfa. Ini yang bawa T-Rex. Arfa. Itu yang bawa T-Rex. Di rumah ini auranya gila. Perbandingan saja dengan mobil ini T-Rex, aduh ini ya flare ya. Ini kata mobil nggak ada tempat lagi coy. Semuanya gila. Sekali-kali ke rumah dia. Ini mau beli itu, mau beli kun beli ya. Nih perbandingannya. Ini bukan gue taruh di mobil ya, tapi gue gantung di atas mobil, jadi mobil bisa keluar. Ya kali gue jalan-jalan pakai mobil di atas T-Rex. Kalau kamu bikin apa, dia materialnya. Bisa kalau ada punya ide kalau yang belum kenal ini karya bokap nih, WPAP. Nah beliau dosen abadi gua, insya Allah. Atur terkenal bokapnya. Oke, itu di sampingnya T-Rex itu ada smoke tuh kalau lu lihat, the smoke yang nggak jadi kenapa? Karena smoke ini 3 kali lipat gedenya dibanding T-Rex dan gua nggak punya space untuk ngerjainnya. Tangga. Gitu. Ya, gue ulang sekali lagi kalau ada yang mau nanya langsung open mic ya. Ini. Mas Ari. Ini. Ya silakan. Billy nih Billy. Billy siapa? Billy. Oh, Felix Billy. Halo coy. Oi. Predatornya udah dijual belum ke Malaysia? Enggak jadi coy, sayang coy. sayang lah. Enggak. Jangan. Untung nggak dijual. Yoi. Si Billy mau Billy membeli. Tolong. Lu mau beli, Bill? Oke. Nggak mampu. Ini apa? Helm selam zaman dulu. Ini pernah gue pakai kolam renang beneran loh. Nyolot-nyolotin penjaga kolam renang. Ini beneran. Dan di kolam renang gue jadi ini, foto dong, pinjem dong, buat foto boleh nggak, bla bla bla. Ya udah, pakai aja gue. Ini bukan logam, karena pakai Ducati, jadi ringan. Jadi fine kalau lu mau pakai kolam renang, fine. Nggak berat gitu, nggak kayak nggak kita loh. Nah di sini tempat biasa gue Mas Latif, Mas Tommy nongkrong nih. Tuh di beranda depan. Tempat ngopi. Tempat ngopi, beneran. Wah, meja bundar udah beda Mas ya. Udah beda dong, dan ada gue nggak suka main catur tapi gue punya catur. Oke.
Itu ada radio vintage, gue pengen punya. Tadi gue loba kahayang, banyak maunya, pengen punya radio jadul, pengen punya replika pos surat atau bisurat kayak gitu ya. Ada visual, banyak yang bilang, oh yang di ini yang di Anyer ya. Enggak, yang Anyer mah putih polos. Gue juga hobi nembak tikus. Kalau malam dulu, tapi sekarang udah jarang nembak tikus. Ini ada kotak pos, bikin dari nemu tabungnya, tabung bekas filter air. Itu ada ayam-ayaman. Nah, yang hobi nyanyi gitar, sekali-sekali ntar abis pandemi kita ngejam bareng ya. Oke. Ini ada koleksi abis mancing gua. Ada zombie shark yang di Pirates of Caribbean sama Piranha 3D. Piranha 3D. Ini karena gue juga suka motret, gue punya koleksi film raw, manual, analog, kamera analog. Jeng jeng, please welcome my Johnny. Nama panjangnya Johnny Yes Papa. T800 Terminator. Itu ada sebelahnya ada Pinocchio, ada Om Jim Morrison. Halo Om Jim. Oke. Itu ada aduh, layarnya parah ya. Ada AD Iron Maiden. Nah, ini yang Foxtrot nih. Yang kemarin bantuin filmnya Mr. Mario Casar. Mario Casar tuh yang bikin Terminator, Rambo, Basic Instinct, apa lagi ya, Lethal Weapon, apa? Pokoknya itulah geng-gengnya mereka ya. Geng-geng si Arnold sama si Stallone. Ini robotnya nih. Yang buat syuting mereka di film Foxtrot 6. Okay. Mas Ari, itu Coca-Cola koleksinya kenapa di skip? Ah iya, Coca-Cola. Karya-karya dunia itu. Coca-Cola. Tapi gini, gue nggak minum Coca-Cola ya, gue cuma koleksi botolnya doang. Karena buat nyuci WC bisa Coca-Cola. Ya, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Udah ada cerita menarik sih di botol yang itu yang tengah aku coba, nanti aja deh. Ada yang menarik di Coca-Cola tadi. Oke, kita mulai masuk. Ini bikin juga ada tahunan gini, ditolong atuh dijadiin Coca-Cola. Kebalik nggak sih tulisannya, Coy? Enggak, aman. Enggak ya, aman ya? Aman. Oke. Ini tadi saklar lampu. Gue modif saklar apar, gue jadiin saklar lampu garasi. Ini tahu dong konsepnya apa. Ini nyolong referensi apar juga. In case of emergency, break the glass. Atasnya ini. Ini juga. In case lu sakau. Tapi enggak ya, jangan ya. Jangan lah. Buat sayur aja, buat sayur. Jangan diisep. Ini kalau si korek api gua. Nah, ada Om Alien di atas. Yang santai picture. Ini Alien. Memorable. Yo, ini koleksi airsoft gua. Ini beli sih, tapi ada yang bikin itu Uzi gun tuh, itu ada di nyelip tuh, itu Uzi, itu gue bikin dari kayu. Ini pinball. Tadi pinball Star Wars gue ganti jadi pinball Kiss karena gue maniak Kiss. Itu jadul. Oke, ada Coca-Cola lagi nih, juga bikin Coca-Cola kecil. Kemari es Coca-Cola. Nah, musuhnya si Om Alien. Ini mulutnya bisa ini loh, sama kayak filmnya, kalau dia nganga, isi yang kecil ini akan keluar. Karena ada pegas dibikin dari karet dalamnya, ada karet yang sistem pegas itu keluar. Gitu. Buat teman-teman cosplay udah bosen kali nemu karakter ini, sering banget dulu ikut event. Gitu. Nah, musuhnya ada di seberangnya. Jeng jeng. Ini Bill, nggak jadi ke Malaysia Bill. Ayang. Di belakang ada Ghostbuster punya karakter Slimer. Slimer. Gue suka sama karakter itu. Oke. Ini ada telepon umum, ini aktif loh. Gue kalau nelfon bokap nyokap tuh dari sini. Gue godot dari kecamatan di depannya ada telepon umum sama box-boxnya gue godot. Tapi izin dulu sama kuncian kecamatan yang dikasih. Ya udah, gue gergaji malam-malam tuh. Telepon umum. Dalamnya kanibal telepon baru, jadi fungsi sekarang di telepon ini tuh Telkom. Oke. Lalu di sini kita punya rotor. Ini ada yang menarik nih.
Rotor mungkin sebagian orang tahu ya, leluhurnya grup cadasnya Indonesia, thrash metalnya Indonesia. Gitarisnya namanya Om Irfan Sembiring. Itu gitaris sama vokalisnya Rotor. Itu berapa hari gue bilang ke beliau, DM beliau, Mas, gue lagi bikin Rotor, Mas. Karena mereka lagi 20 years ya, anniversary Behind the Eight Ball album mereka. Gue lagi bikin 3D cover albumnya. Ini, Behind the Eight Ball ini. Wah, oke, siap, bla 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 bla. Nanti kita marketingin aja Mas Ari, diluncurinnya bareng albumnya. Mereka kan vinyl, ngelepas vinyl, rilis vinyl, Rotor. Udah seneng gitu ya, kita udah happy berdua. Gila lah, berapa hari kemudian beliau meninggal. Om Irfannya. Ya, nggak ada. Padahal kita udah seneng gitu, gue udah seneng gitu, wah sih karya gue akan jadi penyerta gitu ya, penyerta si cover si vinilnya Rotor. Nggak jadi, ya udahlah, Tuhan berkehendak gitu ya. Nah ini ada yang menarik di bawah ini, tangan Freddy Krueger. Ini buatan tahun 1994 di Bandung. Awal gue masuk dunia kostum ya ini, pakai topeng latex, bikin juga, pakai topinya, pakai sweater merah hijaunya, itu pakai tangan ini. Ini tajam besi beneran. Dan dulu belum punya gergaji mesin di Bandung, anak kos, jadi gergaji manual. Sampai keringetan, sampai jari gue lecet-lecet. Ini masih ada barangnya. Gitu. Nanya. Oh, ini ada yang menarik. Nih, ini lumayan menarik tapi nggak kelihatan ya. Ada korek api sucker head. Ini gue bikin unbox. Ini banyak peminat sebenarnya, tapi belum sempat gue ini ambil. Gitu. Tanya dong. Pegelnya tangan malam Pak. Saya mau tanya dong Pak. Yang hente gitu. Ada yang mau nanya tuh, Apa tuh? Jadi kan dari tadi ini saya kan baru kenal nih sama Pak Ari nih, baru ngeliat juga karya-karyanya gitu. Salam kenal gitu Pak. Jadi saya masih mahasiswa. Nah saya tuh mau tanya soal industri nih Pak. Kalau tadi kan saya lihat kalau saya sebagai mahasiswa tuh saat ini tuh banyakan tuh soal desain itu ngomongin yang lebih ke ya VFX lah, yang lebih ke digital gitu ya, jarang gitu yang lihat-lihat yang kayak prop maker gitu kan. Kalau Pak Ari kan nih kalau saya lihat nih prop maker gitu ya, dan sempat ada yang sampai masuk ke film juga gitu tadi ya, ada Robot Foxtrot 6 gitu kan. Nah kalau untuk industri sendiri, kalau menurut Bapak di Indonesia ini untuk prop maker ini kira-kira gimana tuh Pak? Apakah menjual atau enggak tuh? Karena kalau menurut saya pribadi gitu ya, karena saya tuh sangat tertarik gitu sama properti gitu, kayak bikin dan sebagainya gitu. Tapi kalau sekarang tuh yang bikin saya agak greget gitu ya, ujung-ujungnya tuh cuma cosplay, ujung-ujungnya tuh cuma jatuhnya ya commission cosplay dan segala macam gitu, kurang greget gitu. Pengen rasanya yang kayak bisa masuk ke perfilman, atau kalau misalnya di luar negeri ada misalnya Marvel, misalnya meski dia masih ada VFX atau editannya, tapi kan ada beberapa praktikalnya gitu yang dipakai gitu propertinya. Kalau Bapak sendiri gimana tuh Pak untuk industri propnya ini sendiri di perfilman khususnya? Ini pertanyaan menarik. Tapi masih Pak. Gini, situasinya ya. Kebetulan kemarin alhamdulillah dapat kesempatan ngobrol bareng Mr. Mario. Gue pengen tahu kacamata dari orang luar tuh gimana sih melihat kita gitu. Kok bisa-bisa seorang produser Terminator kok nyari talent-talentnya itu dari Indonesia? Nah itu kan membanggakan. Itu membanggakan. Jujur aja gue bangga. Gini, dari kacamata beliau, Indonesia itu full talented. Full. Jangan kita perfilman dulu. Anak-anak cosplay makernya itu keren-keren coy skillnya. Gila. Gitu ya. Nah, sini cuma masalah kebutuhan maksudnya kita prop maker itu dibutuhan nggak sih? Kita cek deh film-film tema kayak Fox itu jarang. Dilan tanpa ada props yang benar-benar yang terus banget itu sukses. Itu realitanya. Dilan sukses. Pengabdi Setan sukses. Ya, walaupun di situ juga ada prop ya. Tapi maksud kita prop di sini prop kayak misalnya Transformer atau apa, Fox kayak gitu lah, prop kayak gitu. Nah, jadi kalau gue bilang kebutuhannya memang dari dalamnya sendiri, dari Indonesia sendiri kebutuhannya belum, industrinya belum terlampau, demand-nya itu belum kuat banget. Tapi gini, nggak apa-apa.
Gundala pun itu juga butuh. Wiro Sableng itu butuh sebenarnya. Daripada mereka kasar gini, daripada lu nyari orang luar, di dalam juga banyak kok. Nah gitu ya. Jadi buat teman-teman prop maker di Indonesia, gue bilang memang kebutuhan kita belum setinggi, ya jangan banding Hollywood lah, tinggian Thailand misalnya. Tapi tetap ada harapan. Tetap ada harapan. Trust me. Halo? Iya, gitu. Karena pada saat Foxtrot 6 datang ke gua untuk minta kita jadi satu teamwork untuk jadi Foxtrot, jadi robot, awalnya juga gua nggak percaya, ya kali. Tapi lama-lama kok, oh iya ya, mereka ternyata ada demand itu ada. Demand itu ada. Entah pertimbangannya masalah budgeting atau apa. Yang pasti itu ada. Itu ada. Sesimpel Gundala. Nah, itu kan produksi kita ya. Nah, tema-tema film ini insya Allah akan marak nih ke depannya. Jadi buat jadi lahan juga, dia bilang bisa juga kita main di situ. Gitu. Dan kalau memang awalnya kan gue memang di cosplay ya. Kalau cosplay, lu ikut lomba, lu menang berjuta-juta, bla bla bla, udah kelar. Kebutuhannya itu cosplay. Tapi ternyata dilala kok bisa ya dari cosplay sedikit merubah strategi itu berubah memang. Memang ada kebutuhan-kebutuhan dasar di cosplay yang sedikit berbeda dengan sinema misalnya. Misalnya cosplay 5 meter, 3 meter di depan juri di panggung, fine tentang detailing. Tapi kalau di dunia sinema itu kan harus sedikit lebih complicated ya. Kenapa? Kamera itu bisa setengah meter di kita. Kalau di situ kita mengerjakan tidak maksimal, kedetect sama kamera. Dan ini gue belajar gue punya film The Making atau buku tentang Predator Alien The Making ya. Kita lihat film Alien Predator biasanya feel-nya tuh cahayanya minim, malam-malam lah, di hutan lah gitu ya. Itu secara detail ini nggak ngaruh, tapi tim produksinya, tim kreatifnya Alien Predator itu bahkan ngulik telapak tangannya itu detail banget. Nanti ketangkap sama kamera, tidak, sama sekali tidak. Orang telapak tangan gelap pula scene-nya. Nah, kok tetap dibuat? Nah, itulah yang gue contoh semangatnya. Even space yang tidak terlihat, format yang tidak terlihat di kamera, tapi kita semangatnya menggarap sedetail mungkin. Itu kan semangat mereka. Itu yang kadang gue lihat di dunia cosplay masih belum terlalu ya itu, tapi tergantung kebutuhan lah. Cosplay 5 meter tadi di depan juri, di depan panggung, fine. Tidak salah. Karena segitu kebutuhannya. Tapi kalau di sinema, pada saat gue menggarap Foxtrot 6, wah itu tektok repot. Ribet, tapi tetap happy. Gitu aja. Ya, namanya film, kebutuhannya tuh, tuntutannya tuh memang tinggi banget dibanding cosplay misalnya. Bukan berarti film lebih hebat loh, enggak. Tapi emang sesuai kebutuhan kapasitas masing-masing. Gitu loh. Untuk menjadi satu karya itu gimana ya prosesnya? Jadi proses untuk menuju ke apa istilahnya menciptakan sebuah karya apapun lah yang di situ gitu ya. Itu kan juga sebenarnya tadi saya udah dengar gitu ya, ada historinya gitu ya, kayak si pocong gitu ya, ternyata Mas Ari pernah melihat itu ya gitu ya. Nah cuman di sisi lain ada nggak sih maksudnya? Hah? Tembak pocong pernah gua. Kuntilanak deh, bukan pocong. Ngejar ya Mas ya. Jadi kayaknya selain itu apa sih Mas untuk jadi prosesnya itu bagaimana gitu? Karena ini saya penasaran aja gitu, pengen tahu bagaimana tuh sampai menciptakan sebuah karya gitu, sebuah patung kayak apa gitu ya, itu gimana? Oke, gue jawab ya. Gue jawab ya, Oklan. Silakan. Bismillah. Ini, basically kita udah pada tahu lah orang-orang kayak kita, basicnya apa sih? Khayalan, imajinasi, bukan khayal gitu ya.
tukang hayal. Cuman bumbu dari menghayal tadi harus banyak. Tadi salah satunya apa? Loba hayang, lu pengen punya, lu pengen bikin kayak gitu. Oke. Pada saat gue proses penciptaan sebuah karya, biasa tadi diawali dengan keinginan. Misalnya gue pengen punya sidul, karena gue maniak sinetron sidul sejak era 90-an. Gitu. Gue pengen punya. Ditambahin tadi, daya hayal. Karena gini, kalian menarik. Daya hayal itu ngelingnya ke orang intuitif dengan orang hitungan. Simpel gini. Orang intuitif, orang masyarakat awam kenal dengan sense, rasa. Apa sih, apalagi sense, rasa. Kayak gitu ya, nanti ya. Sense. Gue suka merah. Kenapa? Nggak tahu, gue suka aja. Nah, itu sense. Oke, ada lagi yang hitungan. Hitungan tuh ya anak arsitek, anak interior, harus hitung. Kalau mereka nggak jago ngitung, rubuh gedung yang mereka buat dalam satu hari. Gitu ya. Nah, intuisi di sini terbentuk dari tadi, tidur dari keinginan, lalu mulai boleh dari keinginan itu, hayal, bisa belok tuh, hitungan atau intuitif. Nah, gue termasuk tipe yang kubu yang intuitif. Makanya di kelas drawing, gue nggak pakai hitungan 8 kepala. Gue lebih suka mahasiswa ngeliat, lu amati OB, lu amati mbak-mbak kantin, lu amati tukang parkir, lu amati orang yang lagi ngangkat galon, sama orang yang lagi ngangkat tas kerja. Itu gimana gestur badannya, kayak gitu. Itu intuitif. Kenapa? Orang intuitif itu merekam lewat mata, masuk ke memory bank. Gitu ya. Tidak di kertas. Bahkan orang-orang itu tidak memerlukan kertas untuk sketsa sama sekali. Karena kebanyakan di berkarya, gue nggak sketsa. Gue sketsa di dalam sini. Gue meramu. Dan gue harus make sure apa yang gue sketsa di sini dengan final hasil akhir itu harus sama. Kalau beda dikit, gue belum merasa berhasil di karya itu. Gitu. Nah itu tadi. Intuitif. Rasa gue kuatin. Dari mana sih rasa dikuatin, guys? Banyak. Ada ngaji, baca Quran, itu nguatin rasa. Ada yang bermusik, main gitar malam-malam, itu nguatin rasa. Ada yang suka melihat hijau-hijau kayak Faro di hutan, lihat burung-burung, itu nguatin rasa. Apapun, bisa. Nah, itu yang bikin, itu tuh jadi gini. Kalau ada anak-anak hitungan sidul ya, ini skala 1 sama 1/60. Gitu. Jarak antara roda, sumbu roda segini. Itu dihitung, bisa. Itu is okay. Itu presisi malah. Tapi kalau anak-anak intuitif, ini jaraknya semana ya? Kayak gini loh. Lu sering lihat kan kalau di Paris atau di Prancis atau di Italia, orang melukis di pinggir jalan, dia suka gini. Kuasin giniin. Kita lihat ya. Ngukur gitu ya? Itu lagi ngelatih intuitif. Proporsi benda itu semana. Lalu dia baru melukis di kanvasnya. Kan gitu jadinya. Nah, itu proses karya gue orang intuitif. Matematik gue, fisika gue merah dulu di rapor. Jadi mendingan gue ngitung lewat rasa aja. Mau nggak mau gue harus menguatkan rasa gue. Gitu loh. Ya. Itu. Kejawab nggak sih? Kejawab itu. Oh, kejawab ya. Kan bicara intuitif kan Mas ya. Nah itu gimana tuh? Kan semua orang itu, saya nggak tahu ya. Semua orang itu kan beda-beda ya. Kalau bicara intuitif berarti kan kalau dari Mas Ari sendiri itu bagaimana cara ngelatih itu? Itu kan beda-beda. Simpel gini. Gue jujur ya, gue waktu alay dulu gue playboy. Cewek mana yang nggak kelepek-kelepek sama gue lewat kata-kata gue, itu melatih intuisi. Cihui, ini cihui nih. Akhirnya muncul nih kata-kata ini. Jarang cowok kaku yang berhadapan sama cewek aja kaku, sampai cewek yang agresif. Nah, gue yang agresif dong, si cowok laki gitu loh. Nah itu nanti rasa gimana ngeluarin kalimat yang tepat buat bikin cewek jadi nyosor kayak gitu. Atau bermusik, gue suka main gitar dan nyanyi, itu melatih rasa ya, intuisi. Lalu apa? Ada yang lebih hebat lagi, dulu sempat sih mendalami Chinese painting, gue sempat berguru dulu di Bandung. Chinese painting, itu gila lagi, melatih rasanya itu Chinese painting. Cuman gue nggak kuat, itu berat banget Chinese painting, gue nggak kuat.
filosofi dalam, metodologi dalam segala macam, gue nggak kuat. Jadi banyak hal, tapi intinya gini, rasa kita sebagai manusia akan terasa kalau kita jadi manusia yang baik pada keluarga, lingkungan, anak. Benar deh, rasa itu akan tercipta. Karena rasa yang luas, rasa yang kompromi. Ya. Mas, sorry Mas, kayak suaranya agak-agak lama-lama, mungkin udah malam kali ya. Agak-agak memudar. Good. Oke. Iya benar. Lanjut Mas. Oke. Ulang. Lanjut. Melatih intuisi biar kita bisa luas, bisa kompromistis sama keadaan gitu ya. Ya simpel. Jadi orang baik. Karena gue mendeteksi teman-teman gue di sekitar gue, ada kok orangnya di sini. Gue sebut saja Mawar. Dia orang baik. Dan terdetek keluasan hatinya itu luas. Luas banget. Nah itu. Bokap gue juga nganjurin. Lepas dulu deh seni dan rupa dan desain. Buang jauh-jauh. Sesimpel. Kalau you sebagai manusia baik, hati lu akan luas. Termasuk kalau lu masuk ke ranah seni rupa dan desain. Luas melihat sesuatu, melihat visual, melihat typografi, melihat fotografi, melihat visual. Itu akan luas. Nggak kaku. Gitu loh. Jadi ya kita semua ya harus jadi orang baik. Karena itu modal awal bisa jadi sesuatu. Gitu. Sip. Sama ini Mas. Saya penasaran nih. Kan kemarin bikin project ini ya, bikin kostum untuk Foxtrot ya? Foxtrot 6 ya. Itu kan saya gimana nih Mas Ari dalam ini masalah idealis nih. Kan pasti Mas Ari kan punya karya-karya yang mungkin bukan reproduksi gitu ya, mungkin buat sesuai dengan keinginan Mas Ari gitu ya. Nah itu bagaimana menghadapi pada saat tim dari film itu ya, Foxtrot itu menawarkan untuk membuat kostum itu. Apakah ada yang dirubah atau pure Mas Ari ikut sesuai dengan 3D modelingnya yang dikasih itu? Gimana tuh Mas? Boleh ceritain? Oke, dari awal gue cerita ya. Saat kita punya di Foxtrot itu ada produsernya adalah Mr. Randy Korompis, produser. Nah, executive producer Mario Casar yang bikin Terminator itu. Oke, yang datang ke rumah gua adalah Mas Randy, gitu ya. Tapi tetap dengan membawa bendera Foxtrot 6, bendera Terminator, bendera si Mario Casar, yang bikin gue kicep tuh, gue kicep. Gitu. Gila lo yang bikin Terminator datang ke rumah gua kan gitu, kasarnya gitu. Dan gue harus bekerja sama orang yang bikin T800 Terminator, bikin robot juga kan, T800 kan robot juga. Gue suruh bikin, gila, gue nggak berani, gue tolak. Gue nggak sehebat itu, gue bilang ke mereka. Ya, pertama gue tolak. Lalu pertemuan kedua, mereka datang lagi tuh, mungkin ini. Tetap, wah akhirnya gue terima dengan bismillahnya banyak banget. Karena gue takut kan. Gitu gue takut. Gue nggak takut nggak bisa memenuhi keinginan mereka gitu. Tapi katanya, iya Mas, alasannya gue udah nguber sampai Semarang, sampai Jogja, sampai Denpasar pun di Uber sama mereka nyari kostum maker, mereka kurang puas. Akhirnya lari ke sini. Karena kebanyakan itu tadi, mereka lari ke ranah cosplay yang Jepangannya kuat banget. Sedangkan mereka nggak nyari Jepangan, mereka nyari US kali. Pada saat mereka datang ke sini, ya lu tadi udah lihat beberapa ya, kan US kali skillnya. US kali, tidak ada Jepang. Gue nggak ngerti Jepang, soalnya kalau ngerti mungkin gue juga nyaman. Cuman gue nggak ngerti. Oke, akhirnya gue terima. Gue terima dengan bismillah tadi banyak banget, dan dengan kapan lagi lu kerjasama sama yang pembuat Terminator. Oh itu kan jadi portfolio yang buat gue lumayan gila ya. Lumayan gila, walaupun kerjanya juga gila sih. Kerjanya juga gila, karena berhubungan sama orang bule. Bule itu tau sendiri. Disiplinnya segala macam. Nah, dari pertanyaannya apa sih? Gue lupa. Kok jadi apa lagi? Kayak ulang pertanyaannya. Banyak. Gue lupa. Pertanyaan intinya apa? Yang dirubah nggak dari proyek aslinya? Oke. Mas Tom, saya yang tanya kok. Oh. Jadi gini, si Randy udah punya desain. Randy tuh suka ngulik-ngulik gitu lah. Ngulik-ngulik karakter segala macam. Mas,
kita punya ini Mas, karakternya diambil dari Kodiak. Nama robot itu Kodiak. Apaan tuh Kodiak? Kodiak itu ternyata jenis beruang Amerika yang lebih ganas dibanding grizzly. Lebih gede, lebih horor. Namanya Kodiak. Nah, berbasis dari situ karakternya. Dia nyerahin desain, jebret. Nah, di situ mulai gini. Hati gue mulai merontak melihat desain. Karena apa? Karena gue juga orang desain. Ngerti nggak maksudnya? Hati gue ada merontak. Tapi gue tahan dulu. Lu tukang kostum. Gue merontak. Merontaknya tahu dong. Karena gue melihat ada beberapa elemen desain yang kayaknya nggak banget. Gitu loh. Tapi namanya orang bayaran gitu ya. Di awal gue nurut ya. Merah, biru. Tapi seperempat jalan, nggak setengah jalan. Seperempat jalan gue memberanikan diri ke Randy gini. Mas Randy, boleh nggak ada beberapa elemen yang gue desain, gue rubah, gue redesign dari ini. Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa, gue kerjain juga. Nah ternyata alhamdulillah ketemu frekuensinya. Ternyata Randy juga suka dengan ini. Oh bener Mas, lu mau ngedesain lagi? Iya. Oh ya udah. Makanya di situ gue alhamdulillah, wah oke nih klien nih. Biasanya kan lu tukang doang, budak doang. Merah ya merah, biru ya biru. 10 cm, 10 cm. Akhirnya di situ gue dikasih leluasan lebih untuk mendesain ulang. Gitu loh. Itu memang tidak semua klien kayak gini sih. Makanya gue tadi alhamdulillahnya banyak banget. Kenapa? Karena ngepas frekuensinya dengan si Randy. Akhirnya banyak perubahan sana sini. Baik dari sisi looks, performance, atau sisi teknis. Karena teknis ada yang di 3D-nya begini, 2 dimensinya begini, pada saat dilarin ke kostum, tidak mungkin gerakannya seluas itu. Karena ini ada adegan fighting juga ya. Nggak mungkin. Akhirnya dirubah lagi. Yang tadi hidroliknya ada 2, gue tambahin 3. Kenapa? Karena 2 nggak mungkin. 2 nggak mungkin akan klek, ngunci. Nah itu kan sedikit bohong kalau gue bilang matematik gue merah selama sekolah, fisika gue merah. Kenapa? Karena di situ dituntut sedikit matematik sederhana, sedikit fisika sederhana. Tentang daya beban di mana, tumpuan di mana, kuncian di mana, ini bisa dia luas di mana, kayak gitu-gitu. Bohong dikit gue tadi. Gitu. Jadi memang si Kodiak ini memang, ya kalau gue akan dengan bangga bilang bahwa ini hasil desain gue dan Mas Randy Korompis. Collapse, mix gitu. Gitu Mas Oklan. Sip. Mantap. Jawab ya. Terjawab. Iya, kita juga desain coy. Tadi kayak cerita gue di Predator, gue kan desain ulang Predator. Nggak ada di film Predator gue. Oh itu gimana ceritanya Mas? Lah, lu belum datang ya? Oh udah tadi ya, nggak apa-apa, udah nggak usah deh Mas. Oklan telat. Maksudnya gue hobinya meredesain coy. Karena gue merasa, ya gue lama-lama di Bandung ngapain kalau nggak pacaran doang, nggak kuliah. Ya kan? Kan gue kuliah desain. Gitu. Oke, Bro and Sis. Ini kan kita sebenarnya jadwalnya itu kan sampai jam 10. Ini kita udah molor sampai jam 10.38 gitu ya. Sebenarnya kalau ngobrol sama Ari terus bahas karyanya ya nggak bakal selesai. Mau diterusin, wah, sampai besok ya nggak kelar gitu, nggak kelar. Karena butuh panjang ngobrol. Nah nggak tahu nih waktunya kan ini udah kelar nih. Jadi kalau tapi Mas, yang temen yang belum kenal belum ada yang nanya tuh Mas. kalau mau masuk ini acara resminya udah selesai lah gitu ya. Nah, kalau kita mau melanjutkan itu dengan ngobrol lebih santai lagi gitu. Atau sambil gitaran monggo silakan. Tadi resmi. Oh, resminya aja kayak gitu. Iya kan resminya kayak gitu ya. Itu resminya ya. Tapi begitu nggak resmi, lu pasti buka baju deh pasti.